Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armalia, NIM H052456, kelas PGSDA 24. Analisis dan refleksi implementasi kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar SDN 58 Pangale. Hasil wawancara saya, konsep utama, guru memiliki kebebasan mengembangkan tujuan, materi, metode, dan media pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, student centered, penggabungan IPA dan IPS menjadi IPAS, strategi pembelajarannya asesmen diagnostik untuk mengenali gaya belajar siswa, pembelajaran berdiferensiasi, cepat, sedang, lambat. Media beragamnya PowerPoint, gambar LKPD. Dampak positifnya siswa lebih aktif, mandiri, dan berani berpendapat. Kreativitas siswa meningkat. Kolaborasi guru, siswa, orang tua semakin kuat. Tantangannya, beban kerja guru meningkat dalam menyusun perangkat ajar. Pemahaman yang belum merata antar guru. Keterbatasan sumber daya dan akses literatur. Refleksi pribadi saya, makna kurikulum Merdeka bagi pendidikan. Kurikulum Merdeka membawa paradigma baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Dari hasil wawancara di SDN 58 Pangale terlihat jelas bahwa kurikulum ini bukan sekedar perubahan administratif, tetapi juga transformasi fundamental dalam cara pandang terhadap pembelajaran. Yang paling menarik adalah bagaimana guru diberikan kepercayaan penuh untuk merancang pembelajaran sesuai konteks lokal dan karakter siswa. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai memahami bahwa tidak ada satu formula pembelajaran yang cocok untuk semua situasi. Setiap kelas, setiap siswa memiliki keunikan yang harus diakomodasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di SDN 58 Pangale membuktikan bahwa pendidikan yang inklusif dan adil bukan utopia. Dengan membedakan materi dan LKPD berdasarkan kemampuan siswa, guru memastikan bahwa setiap anak berkembang sesuai potensinya, tanpa ada yang tertinggal atau merasa terpaksa untuk mengikuti kecepatan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Tantangan yang dihadapi guru mengingatkan kita bahwa perubahan kurikulum harus disertai dengan dukungan sistematik, pelatihan berkelanjutan, penyediaan sumber belajar, dan pengurangan beban administratif yang tidak perlu. Guru adalah kunci keberhasilan implementasi dan mereka perlu diperdayakan, bukan dibebani. Keterkaitan dengan prinsip pengembangan kurikulum berdasarkan buku pengembangan kurikulum rekayasa pedagogik dalam pembelajaran, prinsip fleksibilitas dan referensi. Teorinya, kurikulum harus responsif terhadap keberagaman latar belakang dan kemampuan siswa. Implementasinya, guru SDN 58 Pangale menyusun ATP dan modul ajar yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan karakteristik siswa. Prinsip student-centered learning. Teorinya pembelajaran konstruktivis menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa melalui pengalaman langsung. Implementasinya, penggunaan media PowerPoint, gambar, dan LKPD untuk merangsang aktivitas fisik dan psikis siswa mencapai retensi pengetahuan hingga 90%. Prinsip individualisasi pembelajaran berdiferensiasi. Teorinya, setiap peserta didik memiliki keunikan dan memerlukan perlakuan yang disesuaikan. Implementasinya, asesmen diagnostik digunakan untuk membedakan materi, tingkat kesulitan soal, dan LKPD berdasarkan kemampuan siswa. Prinsip holistik taksonomi Bloom. Teorinya pembelajaran harus mengembangkan ranah kognitif, efektif, dan fisikomotorik secara seimbang. Implementasinya, tujuan pembelajaran dirancang mencakup pengetahuan kognitif, sikap afektif seperti kepedulian lingkungan, dan keterampilan fisikomotorik. Prinsip kolaborasi sosial. Teorinya pembelajaran adalah proses interaksi sosial melibatkan berpihak. Implementasinya, kolaborasi aktif antar guru, siswa, dan orang tua dalam mendukung pembentukan karakter dan kompetensi. Prinsip evaluasi berkelanjutan. Teorinya, asesmen autentik harus diintegrasi dalam proses pembelajaran. Implementasinya, asesmen formatif untuk pemantauan berkala dan asesmen sumatif untuk mengukur pencapaian akhir. Prinsip kreativitas dan inovasi guru. Teorinya, guru sebagai kunci utama keberhasilan pembelajaran dan agen perubahan kurikulum.
pendidikan. Implementasinya, meskipun menghadapi tantangan, guru mengeksplorasi metode pembelajaran baru dan merancang perangkat ajar yang inovatif. Kesimpulan, implementasi kurikulum Merdeka di SDN 58 Pangale menunjukkan kesesuaian antar teori dan praktik. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dari buku pengembangan kurikulum rekayasa pedagogik dalam pembelajaran terlihat jelas diterapkan dalam strategi pembelajaran guru. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kurikulum yang memberikan kebebasan namun tetap terstruktur dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, dukungan sistematik, perubahan pelatihan, sumber belajar, dan kolaborasi semua pihak tetap menjadi kunci keberlanjutan implementasi. Sebagai calon pendidik, kita harus terus mengembangkan kompetensi untuk merancang pembelajaran yang bermakna, inovatif, dan berpihak pada kebutuhan siswa.